Ibu kalau pengen kelihatan langsing, ibu nggak perlu diet yang menyakitkan itu Bu, minum obat mahal-mahal apalagi tubuhnya dipeletot-peletot menyakitkan, nggak perlu. Ada cara diet yang paling praktis, ibu langsung kelihatan langsing. Caranya bagaimana? Cukup ibu duduk bersebelahan dengan orang yang lebih berbobot, ibu akan kelihatan langsing. Artinya begini, untuk menjadi baik kita nggak perlu menjelek-jelekan orang lain, gitu loh. Berbuatlah lebih baik, secara otomatis kita akan menjadi baik. Understand? Nggak perlu menjelek-jelekan orang lain, cukup lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Udah gini aja, ini bicara soal ketularan jadi baik. Gini, mas-mas, kalau Anda pengen baunya harum, kan nggak harus beli parfum yang branded, yang merek Eropa yang mahal-mahal, wong potonganmu nggak gablek duit gitu, nggak harus. Ada cara praktis kok, cari penjual parfum, udah deketin di situ. Nah nanti paling tidak sampean akan disemproti apa diolesi gitu loh. Atau misalnya ibu lagi ke pasar pengen jeruk tapi nggak punya duit, mau beli nggak bisa, nggak punya duit, udah berdiri aja di samping penjual bakul jeruk itu. Nanti lama-lama bakulnya akan kasihan, wong wajahmu wajah melas, ambil satu til disigar kasihkan jenengan gitu loh Bu. Atau mas-mas siang-siang panas pengen minum es, mau beli nggak punya duit, caranya ya deketin penjual es, udah berdiri di situ aja. Nanti lama-lama ada orang beli, diminum kok nggak habis. Maksud saya begini ya, maaf, kalau kita itu nggak bisa ngaji, saya dengan jenengan itu sama kok. Kalau kita ini nggak bisa ngaji, nggak paham Al-Quran, nggak paham hadis, nggak ngerti judulnya kitab, apalagi takbir-takbir di dalam kitab yang jelimet-jelimet, yang ruwet-ruwet, kita nggak ngerti. Tapi kita pengen dapat ilmu, caranya gimana? Ya mendekat ke majelis-majelis taklim semacam ini. Nanti perlahan-lahan, dikit-dikit pasti akan dapat tambahan ilmu. Nah kayak jenengan diajak ngaji, diajak sholawatan, tadi dijelaskan bagaimana karakternya Rasulullah dalam memberikan uswah, dalam memberikan keteladanan. Nanti hati kita akan tergerak untuk bisa mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita sudah berusaha maksimal untuk mencontoh, meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan karunia paling tidak dua perkara. Satu, mendapatkan anugerah cintanya Allah. Dua, mendapatkan anugerah ampunannya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, supaya dalam mencontoh Rasulullah itu bisa optimal, bisa maksimal, harus dilandasi dengan cinta. Gitu, makanya melalui majelis ini ditanamkan kecintaan kuat penjenengan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan cinta itu bisa merubah segalanya, betul? Karena cinta yang jauh terasa dekat. Saya itu jauh dari Bojonegoro, Jawa Timur sampai ke Rajek sini, tapi terasa dekat karena aku kan cinta kamu. Ya, karena cinta yang sulit jadi mudah, karena cinta yang berat terasa ringan, gitu loh. Loh ini penting, wong hidup kita ini mau kemana arahnya tergantung cinta kita itu dalam hal apa kok. Emboh, hidup ini kalau nggak ada cinta hampa saudara. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para bujangga. Rawahu Roma Irama. Loh kan, hidup tanpa cinta bagai sayur tanpa garam. Hidup tanpa cinta bagai langit tanpa bintang. Hidup tanpa cinta bagai laut tanpa ombak. Hidup tanpa cinta bagai bantal tanpa iler.
sebagai hidung tanpa upil. Duh, gini ya, maaf ya, ini saya guyon tapi serius. Cinta itu pula yang diminta oleh Nabiullah Adam alaihi salam ketika beliau dikeluarkan dari surga. Loh, Nabi Adam itu ketika dikeluarkan dari surga, beliau nggak minta untuk dikembalikan ke surga lagi, enggak. Yang diminta apa? Satu, ampunannya Allah. Dua, cintanya Allah. Dua hal itu yang diminta oleh Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba, ini apa yang diminta oleh Nabi Adam? Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jika engkau tidak mengampuni semua kesalahanku ya Allah, jika engkau tidak memberikan kasih sayangmu kepadaku ya Allah. Dua hal itu. Loh, nabi-nabi itu kalau ke Allah yang diminta itu ya ampunan, 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 dan ampunan. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab, mengakui zalim dan zalim. Bagaimana Nabi Yunus 40 hari 40 malam berada di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Loh, sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama sekali nggak ada salah, apalagi dosa, nggak ada sama sekali. Itu kalau beristighfar kepada Allah tiap hari nggak pernah kurang dari 100 kali. Coba kita, salahnya sambrek, tapi diajak istighfar itu ndoeh-ndoeh. Habis sholat itu baca istighfar 3 kali sambil angop, astagfirullah. Diajak zikir, diajak istighfar baru 15 menit ngantuk. Tapi kalau maaf ngomeli suami itu betah setengah jam. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Ini orangnya sekarang pakai jilbab warna coklat kok. Itu orangnya ketawa-ketawa itu. Bajunya hitam. Diteruskan sama Abu Nuwas itu menjadi munajat cinta yang sangat indah. Itu syair i'tiraf itu loh. Wah, itu munajat cintanya Abu Nuwas yang luar biasa. Coba ayo bareng dibaca biar nggak saya tok yang ngoceh. Ilahi lastu lil firdausi ahla itu. Ayo yang ikut baca, mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan lancar usahanya. Gampang ibadahnya. Gampang amal solehnya, gampang nyari pahalanya, gampang nyari utangannya. Kok emoh wong itu ya penting kok. Ayo bareng-bareng ya, coba tabarukan, iktiraf. Ini kan munajat cinta yang luar biasa. Ilahi lastulil wala aqwa dah, cukup dulu. Ya Allah Tuhanku, orang macam aku ini sungguh gak layak menjadi penghuni surga. Apa yang mau aku andalkan? Coba kita pikir. Nabi Adam yang sudah tinggal di surga bertahun-tahun udah menjadi penduduk surga, cuma gara-gara kesalahan sekali aja dikeluarkan dari surga. Nah, kita pojokannya surga aja belum pernah tahu. Kesalahannya sambrek. Nggak layak aku menjadi penghuni surga. Amal apa yang akan aku andalkan? Maaf, sholat 5 waktu itu kadang bolong-bolong. Ada? Ya itu orangnya jawab sendiri itu. Sholat sunnah enggak pernah, rawatib qobliyah ba'diyah enggak, sholat duha juga enggak, awabin enggak, apalagi qiyamul lail, sholat hajat, sholat tahajud enggak.
padahal tiap malam mesti bangun tapi nggak sholat. Ngapain? Piece of the chur and the piece of the yes. Coba, kalaupun sholat 5 waktunya lengkap, maaf, ndak khudu, ndak khudur, ndak khusyuk, ndak mutu, ndak kualitas, gaya melafatkan niat usolli, usolli, sol usolli. Wih, takbiratul ihram itu sendak tapi nganti melungker kayak Allahu Akbar. Coba kalau udah kabiro walhamdulillahi katsir, udahlah kita itu sholatnya 99% ngelamun, betul? Yang ceramah ini sama, malah lebih parah gitu loh. Masa yang kayak gitu bisa diandalkan untuk masuk surga? Puasa ya cuman Ramadan doang. Aku ngomong doang lagi ya tok, puasa cuman Ramadan tok, maaf. Halo, itu pun ya Allah nggak mutu, nggak kualitas lah puasa kita. Puasa hanya sekedar nggak makan, nggak minum, nggak hubungan intim suami istri itu aja. Mata nggak puasa, telinga nggak puasa, lesan kita nggak puasa, tangan nggak puasa. Puasa kalau cuma nggak makan, nggak minum, nggak hubungan intim suami istri, maaf, kambing juga bisa, wedhus ya iso poso. Coba nyari kambing itu, masukin kandang, udah seharian mulai fajar sampai maghrib, jangan kasih makan, jangan kasih minum, jangan dicampur jantan sama betina. Puasa itu kambing. Nah puasa kalau cuman kayak gitu, maaf, puasa sunnah juga jarang banget. Itu di Idul Hijjah itu ada tarwiyah Arafah juga ndak puasa, Taswa Asyura juga ndak puasa, Ayyamul Bid juga ndak puasa, hari-hari putih itu loh, tanggal Qamariyah 13, 14, 15 itu disunahkan puasa. Nggak puasa pula, padahal orangnya katanya bisa ngaji tapi nggak puasa. Ada apa enggak? Orangnya datang, perempuan apa laki? Di bawah apa di panggung? Orangnya pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecinya warna putih apa hitam? Orangnya duduk apa berdiri? Yang mana? Oh ya, makasih. Senin Kemis juga enggak. Coba tuh ya, setidaknya dibantulah puasa Senin Kemis gitu loh. Jadi tiap hari Senin ya usahakan nyenen, tiap hari Kemis usahakan gitu. Apa coba? Sedekah yang mana yang kita andalkan untuk menjadi penghuni surga itu? Mana coba? Rata-rata yang disedekahkan itu yang lungset itu, betul? Kadang ada pengamen di rumahnya baru bunyiin gitar, greng prei, malah rumahnya ditulisi tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Ada apa enggak? Ya itu orang bakhil diumumkan seluruh negara itu. Allah ya Karim. Terus amal yang mana? Jadi nggak pantas lah, nggak layak lah, kayaknya nggak layak. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi andaikan aku harus disiksa di neraka jahim, sungguh aku ndak kuat. Mendengar cerita saja, api neraka itu panasnya 70.000 kali lipat panasnya api dunia. Lewang kenyanyok rokok wis jinjak. Nggak kuat. Nah terus gimana ini? Nah maka solusinya gimana? Halo? Fahabni taubatan fa innaka ghafirul dhanbi. Maka ya Allah Tuhanku, karuniakan kepadaku kemauan dan kemampuan untuk bertaubat atas kesalahan dan dosa-dosaku. Ampuni
ampuni semua dosa-dosaku ya Allah ya, karena sebanyak apapun dosa kalau diampuni Allah kan hilang. Segede apapun kesalahan, sebanyak apapun dosa, kalau mendapatkan rahmat dan ampunan Allah dihapus semua. Sekecil apapun kebaikan, lah kalau itu diridhoi Allah, boleh jadi kebaikan kecil ini yang akan menuntun kita menuju surga Allah. Maka jangan pernah meremehkan amal yang kecil loh. Walaupun hanya sekedar ketemu tetangga, ketemu saudara, berwajah cerah dengan senyum indah, lo itu menghapus dosa. Wa min mujibatil maghfirah layyinal kalam wa taliqal wajhi, termasuk penyebab diampuninya dosa omonganmu yang enak, wajahmu yang cerah. Ketemu tetangga, mbak mau kemana, sambil senyum, mampir mbak. Lah kok orangnya mampir beneran, ya pusing dah semua. Yo, tapi ini ternyata bukan hanya basa-basi, bukan hanya kata orang Jawa abang-abangnya lambe. Ini memang perintah gitu loh, jangan diremehkan. Ketemu suami senyum, nah itu pahalanya kayak ibadah haji. Nah enak toh tinggal menjedetkan lambe. Ya hihi kaji. Engkau ketemu lagi, ya hihi. Nah, sehari meringis 5 kali, yo kaji 5 kali. Loh saya pernah ngomong kayak gini tuh dibantah. Masa senyum di depan suami kok pahalanya haji? Lo jangan masak, itu kelihatannya gampang, hanya menjedetkan lambe, tapi prakteknya sulit. Coba ibu-ibu kalau di depan suami lebih banyak senyum apa lebih sering cemberut? Lo kan ya senyum kalau dikasih duit. Ilah kalau nggak dikasih duit ya bibirnya maju panjang 2,5 meter gitu loh. Jangan diremehkan loh amal kecil. Masuk masjid udah nggak ada orang, ini kipas angin kok wuk semua, matiin. Ini mubazir, ini setrum bayar. Kolah wudhu udah nggak ada orang kok, keramik grojok amber set, matiin, mubazir. Masuk toilet kok ada peninggalan orang lain, mundung siram, nanti dipakai orang enak malah ditambahi. Jangan diremehkan. Hanya Engkau yang mengampuni semua dosa ya Allah. Sebanyak apapun kesalahan dan dosa-dosaku, ampunanmu jauh lebih dahsyat. Nah ini lek diteruskan syairnya kan, wa umri naqisun. Astaghfirullahaladzim. Oh ndak hafal podo. Wa umri naqisun fi kulli yaumi wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali. Tu wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali. Wa umri naqisun fi kulli yaumin, umurku berkurang setiap hari. Usia bertambah itu hakikatnya umur berkurang, berarti jarak dengan kematian semakin dekat. Udah banyak peringatan dari Allah, tapi kitanya nggak nyadar karena kita itu seringkali dendablek. Dulu tenaganya kuat, sekarang jadi lemah. Itu kan peringatan dari Allah. Halo? Penglihatan dulu tajam, sekarang udah mulai gembelawur. Itu juga peringatan dari Allah. Rambutmu dulu hitam, sekarang putih, berarti kamu harus segera meninggalkan dunia hitam menuju dunia putih. Kulitmu dulu kenceng, sekarang jadi keriput kisut. Itu kan peringatan dari Allah, semuanya peringatan. Tapi manusia itu ngeyel. Gigimu udah keropos, nggak mau ngaku kalau tua. Malah lek wong Jawa ngomongnya, aku yang aslinya masih muda, cuma kalah di gigi.
Lu gigimu lo diadu sama siapa kok kalah? Itu tandanya udah tua. Gitu loh, maunya itu enggak apa ya? Mau tua gitu loh orang itu. Rambut putih disemir. Dikira kalau udah disemir hitam terus jadi muda lagi. Ya ndak, tuwek ya tuwek. Gitu loh, aneh-aneh kok. Untu dipageri. Nah, yang mau nyolong untumu ya siapa? Itu lambe disontek domble. Astagfirullah, ini dodo disontek silikon mentek-mentek. Ya bisa mentek-mentek, tapi begitu 6 bulan buatnya habis ya anjlok. Tuh dipakein BH paling mahal ya brosot. Itu kan peringatan toh. Kalau maaf orang itu kalau sudah berumur, fisik dan tenaga sudah udur, uban di kepala sudah bertabur, kulit-kulit sudah pada kendur, penglihatan mata sudah kabur, gigi satu persatu mulai gugur, makanannya tinggal jenang nama bubur, kerjaannya di atas tempat tidur, telentang di atas kasur, kalau tidur ngoroknya senggar-senggur dan berkali-kali ngelindur, hobinya cuma kukur, berarti itu udah deket alam. Loh kan? Sementara dosa setiap saat bertambah. Lu jangan dipikir di majelis kayak gini nggak ada dosa. Ada loh. Dikira nunggu mulai habis isya sampai sekarang ini terus nggak ada dosa. Ada. Itu ngomongin saya. Ada itu. Ada. Itu 2 orang itu sama gemuknya itu. Lu kita itu nggak ngapa-ngapain lu kadang-kadang bisa jadi dosa seudon sama orang. Betul? Betul? Makanya saya itu sering kali gini Bapak Ibu, maaf banget ya, saya itu kadang sempat berpikir udah pengen pensiun saya jadi penceramah, suka nggak kuat saya. Lu bener, andaikan penceramah itu dapat dana pensiunan, demi Allah saya milih pensiun. Tapi ada dana pensiunan loh ya. Nah karena nggak ada dana pensiunan juga nggak jadi pensiun saya. Orang kemarin ada corona 2 tahun lebih dikit pensiun, sepi. Kadang saya suka ndak kuatnya gimana? Gini loh, saya datang, semua orang memberikan penghormatan. Kenapa? Dianggap saya orang baik, dianggap saya orang mulia. Lah yang lain jamaahnya bungkuk-bungkuk, iya Pak Ustadz, Abah, Pak Ustadz, Abah, selamat datang. Loh itu akhlaknya orang soleh loh itu. Yang bungkuk-bungkuk dengan sikap tawaduk, merasa hina, merasa rendah, merasa lebih jelek. Itu akhlaknya orang soleh itu. Sementara saya misalnya kok bangga, Abah ada. Saya merasa lebih baik. Itu akhlaknya Abu Jahal. Masa Abu Jahal kok ngasih ceramah orang soleh? Mau sampean diceramai Abu Jahal? Mau gak? Ayo terus no sampean Gus Ragil. Sampean sing soleh. Gitu loh. Masya Allah. Jadi dosa kita itu kadang-kadang, astagfirullahaladzim, setiap tingkah kita itu bisa mengundang dosa. Apa yang kita harapkan kalau bukan cinta Allah, kasih sayangi Gusti Allah. Maka saya hanya sebentar, situ yang mau minta lanjut itu nyumbangnya berapa? Mau ngatur penceramah. Pokoknya kalau ikut bermajelis, ya love you. Pokoknya kalau bermajelis kayak gini terus semangat ya. Loh, ini jangan dianggap sepele. Majelis kayak gini bukan hanya pertemuan badan ketemu badan, jasad ketemu jasad, orang ketemu orang, bukan. Jadi ini pertemuan roh ketemu roh, jiwa ketemu jiwa, sukma ketemu sukma. Ini bukan hanya sekedar Rondia ketemu sama Romelah, bukan hanya sekedar Sulastri ketemu Sumiati.
yang biasa tak pakai wiridan war 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 war, sulastri 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 war, sumiati 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 war, supia supia supia. Bukan, ini bukan hanya pertemuan antar jasad, tapi pertemuan antar roh, pertemuan antar jiwa. Loh, makanya Rasulullah menyebutnya sebagai taman surga. Ini indahnya luar biasa, dan ini adanya hanya di Indonesia. Loh, di luar negeri mana ada majelis-majelis kayak gini? Cobalah sampai yang sekali-kali jalan-jalan ke luar negeri, nyari malam-malam kalau ada majelis kayak gini. Ayo, mulai timur tengah sampai tengahnya timur, cari kalau ada selain di Indonesia. Loh, kalaupun ada beberapa negara tetangga itu nyontoh Indonesia itu. Duh, beneran. Coba cari ke negara manapun, nyari majelis-majelis bisa sebebas. Lah kalau dirajek mau sampai subuh kamu bebas bikin majelis kayak gini. Betul? Loh, ndak ada seindah Indonesia. Lah ini padahal bukan hanya dirajek, malam ini saja ribuan tempat di Indonesia itu bikin majelis taman surga seindah ini. Tapi ono sing gak kerasan ini taman surga. Duh, ini ribuan tempat malam ini di Indonesia. Makanya orang ulama-ulama luar itu kalau datang ke Indonesia itu seneng-seneng, kerasan-kerasan mereka. Kenapa? Mendapatkan keindahan. Lu ini mulai dari pelosok kampung sampai naik gunung sampai turun jurang, majelis-majelis terus isinya. Indah. Ini kalau digambarkan seperti bintang gemintang yang mengitari rembulan. Siapa rembulannya? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampean ini bintang gemintang, tapi kok buruk-buruk ya? Loh, media dunia menyorotmu kelihatan buruk, tapi dirimu disorot media akhirat, cemerlang cahayamu. Loh, sampean gak ngerti sholawati lek sampean waca lep tembus ares. Ngono ki yo padha gak ngertine, tapi kan ana keterangane ngono lho. Gini terus bermajelis kayak gini. Ini saya sering gambarkan seperti pepohonan yang rindang. Loh, kampung manapun kalau banyak pepohonan yang rindang itu hawanya sejuk. Kalau hawanya sejuk, pikiran dan hati masyarakat dingin, guyup rukun masyarakatnya itu. Maka kampung manapun itu kalau banyak majelis-majelis semacam ini, majelis sholawat, majelis zikir, majelis ilmu, sejuk, masyarakat itu damai, guyup rukun, hidupnya penuh barokah. Tapi kalau pepohonan itu dibabati semua, orang nggak ada majelis-majelis model kayak gini, itu kan pepohonan-pepohonan itu ditebangi, dibabati. Lah pohon-pohon dibabat, ditebangi, ya kampung itu jadi entak-entak. Aku nyari bahasa Indonesianya susah, entak-entak itu. Apa ya bahasa Indonesianya? Hah? Gersang. Ya wis iku, gersang. Lah ya gersang, hawanya kan panas. Lah kalau hawanya panas, pikiran dan hati masyarakat juga mudah panas. Ada masalah dikit aja ribut. Masa ada bantuan bansos ribut, ada BLT ribut. Sini juga begitu. Enggak lah, enggak, malah lebih parah. Lihat, enggak lah, sini banyak majelis-majelis semacam ini, saya yakin damai, saya yakin barokah. Lingkungan sini, warga sini semuanya yakin damai, barokah. Gitu loh. Pokoknya selama majelis-majelis semacam ini masih terus dipertahankan. Ya tadi loh, kalau banyak pepohonan yang rindang, burung-burung akan berterbangan, burung berdatangan, hinggap di pohon itu. Ngapain? Ya baterainya hampir habis, berarti tinggal 5 menit. Iya, burung-burung pada berterbangan datang dan hinggap di pepohonan itu, berkicau dan bersenandung tentang cinta dan kerinduan. Loh, ngono loh. Makanya ini yang datang, wah ini burung-burung dari mana-mana ini, orang-orang solih solihah, orang-orang baik yang jiwanya digambarkan seperti burung, hinggap di pepohonan rindang majelis mulia malam hari ini. Di sini panjenengan bersenandung tentang cinta Allah, berkidung tentang rindu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Gitu loh. Loh ini bukan hanya dari kecamatan Rajek kok yang terbang ke sini. Banyak dari kecamatan lain. Betul? Ya karena di sini ada pohon rindang, pengen hinggap di sini cari kedamaian. Bahkan dari kabupaten lain terbang datang ke sini untuk mendapatkan kedamaian. Di sini ada pohon yang rindang. Saya jauh dari Bojonegoro, Jawa Timur, terbang dan hinggap ke sini karena saya ke sini dalam rangka mencari nek gak ngerti karepku ya jondisi. Mencari kedamaian. Astagfirullahaladzim. Mencari barokah. Kok duit aja. Yang mahal nilainya itu persaudaraan. Gitu loh. No, konco karo duit itu jelas milih. Konco karo duit luwih penting. Astagfirullahaladzim. Coba ya tak jelasin ya. Duitmu banyak banget tapi nggak punya temen, nggak punya siapa-siapa, hidupmu sendirian. Mau dipakai apa duitnya? Ya guru ki awakmu. Hidupmu sendiri di tengah oro-oro sana jadi ketua suku belekok kamu. Percuma duit banyak, wong nggak ada temen. Lah meskipun dirimu nggak punya duit tapi temen banyak, enak. Ada kerepotan, banyak yang bantu. Ada kesusahan, banyak yang nolong, temennya banyak. Nggih napa nggih? Iya apa ya? Nah makanya konco karo duit kuwi ternyata luweh penting. Astagfirullahaladzim. Tadi kok udah bilang iya tuh tadi. Lah yang ngomong G tadi siapa? Coba dengerin lagi tak jelasin. Pikir toh pikir. Pikir sing jernih. Duitmu banyak banget. Udah triliunan wes, triliunan. Tapi dirimu nggak ada temen. Ayo hidup sendirian. Mau ngapain? Pakai apa duitmu? Percuma, betul? Nah, meskipun nggak punya duit, tapi temennya banyak. Wah, susah kayak apa? Gampang, banyak yang nolong. Ribet kayak apa? Enteng, banyak yang bantu. Betul? Makanya temen sama duit itu lebih penting. Kita terus-terus kata tedian aku kok. Astagfirullahaladzim. Yang mahal itu nilai persaudaraan kok. Loh, ini yang datang ini orang-orang solih-solihah yang jiwanya digambarkan seperti burung. Kok digambarkan seperti burung? Di mana tempat? Burung itu nggak ada yang bertengkar, damai. Beda kalau nggak ada pepohonan karena dibabat, ditebangi, gersang. Yang tumbuh ilalang, nggak ada burung berkicau dan bersenandung di ilalang itu nggak ada. Yang datang binatang-binatang melata, bangsane luwak, terus garangan, terus macan rembah, terus apa maneh kaya ula, terus biawak, boyo. Lah kuwi engko nek pethuk isine mung kerang cakar-cakaran kae. Nah di semak belukar, di ilalang nggak ada burung berkicau bersenandung di situ. Yang ada apa? Binatang melata. Kalau ketemu mesti berantem. Kalau ketemu cakar-cakaran. Gitu loh. Desa kok nggak ada majelis sholawat, nggak ada majelis ilmu, nggak ada majelis zikir. Masyarakatnya suka ribut, mesti ada masalah dikit berantem. Mesti gitu. Jiwanya masyarakat ya seperti binatang-binatang melata itu panas. Beda dengan kalau banyak majelis-majelis semacam ini, pohonnya rindang-rindang, burung-burung berdatangan, hinggap di situ cari kedamaian. Ini yang hadir orang-orang baik, orang-orang solih-solihah yang jiwanya digambarkan seperti burung. Gak ada burung bertengkar. Ono manuk tukaran, manuk kerah ono. Kok iso ono manuk bojomu kuwi sing kerah? Burung apa? Oh, burung itu tempatnya di Cakrawala kok. Cakrawala tuh luas tak bertepi, terlalu naif untuk dijadikan medan pertengkaran. Ngapain aku harus berantem? Ngapain aku harus bertengkar? Cakrawala ini luas bro. Ngapain berantem? Ngapain bertengkar? Kalau aku nggak diterima hinggap di pohon itu, ya aku terbang.
nyari pohon yang lain, aku akan hinggap di sana. Di sana aku nggak diterima, aku terbang lagi nyari pondok ya pohon yang lain, aku akan hinggap di situ. Di situ nggak diterima, aku terbang hinggap di pohon lain. Yang penting damai dan aku tidak menyakiti saudaraku. Loh, paham pora diomongi ngene iki? Tak ewangi petentengan kok kono duweh. Lo burung itu simbol kasih sayang gitu loh. Makanya itu anak-anak muda kalau mau nikah itu di undangannya umumnya digambari burung, cucuk-cucukan, simbol cinta dan kasih sayang. Kecuali ini nanti kalau jadi manten ini nikahan ini sampul undangannya digambari garangan ini nanti. Semuanya gambar burung karena itu simbol cinta dan kasih sayang. Lu ini majelis kayak gini jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih kuat? Saya itu mau ceramah sebentar sebenarnya, tapi saya malu. Ngapain jauh-jauh dari sana nyampe sini kok cuma cerit 15 menit. Pasti nanti pulang yus diomong wong sak rajek. Diundang ngoyo-ngoyo, ngaji kaya pitik nelek ceret tinggal mulai. Mesti itu. Mesti digermengi seperti itu. Padahal maaf ya, ini saya boleh cerita ya. Ya, yang mau pulang enggak apa-apa kok pulang, tapi ada yang di sini loh untuk teman saya. Nah, kalau pulang semuanya saya apa bedanya dengan orang gila? Ini boleh cerita ya. Ya, betapa saya datang ke sini ini penuh perjuangan. Saestu, sungguh ya. Maaf banget. Dibilang riak ya terserah lah, pokoknya saya cerita.